Nenek Elina telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jatim terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik pada Rabu 14 Januari 2026. Adapun dalam kasus ini, Nenek Elina melaporkan Samuel Ardi Kristanto dan sejumlah orang lainnya pada Selasa 6 Januari lalu. Samuel sendiri merupakan orang yang mengklaim telah membeli objek tanah kepada kakak Elina, Elisa Irawati pada 2014. Namun pihak keluarga Elina merasa janggal dengan bukti dokumen yang dimiliki oleh Samuel. Selengkapnya mengenai informasi soal pemeriksaan Nenek Elina akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat siang, Luhur. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap Nenek Elina di Polda Jatim kemarin? Oke, baik Siska. Jadi Nenek Elina atau Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun kembali mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk kesekian kali. Pada hari Rabu kemarin kemarin siang datang didampingi oleh beberapa orang kerabat dan anggota tim kuasa hukumnya. Dan ternyata Nenek Elina dijadwalkan untuk menjalani agenda pemeriksaan, penyampaian klarifikasi, penggalian data sebagai pihak pelapor atau pihak korban atas dugaan tindak pidana baru yang berbeda dengan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya. Yang kalau sebelumnya adalah mengenai kasus pengeroyokan dan pengusiran termasuk perobohan penguasaan aset pribadi milik nenek sebagaimana video viral yang berkelebatan memantik respon berbagai macam masyarakat beberapa hampir 1 bulan ini. Kali ini pihak Nenek Elina menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai korban atas dugaan tindak pidana baru, yakni tentang dugaan pelanggaran pasal 391 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik atau surat rumah yang menjadi tempat persengketaan antara pihak Nenek Elina dengan Samuel yang sebelumnya sempat viral hingga berujung pada penguasaan, penyegelan, dan perobohan bangunan rumah tanpa adanya mekanisme dari pihak pengadilan. Jadi kemarin Nenek Elina datang sekitar pukul 11 siang didampingi tim kuasa hukum dan beberapa orang kerabat. Kemudian menjalani pemeriksaan tidak terlalu lama karena Nenek Elina informasinya sudah selesai secara keseluruhan jalani pemeriksaan tersebut sekitar pukul 13.00 dan baru keluar sekitar pukul 14.30. Jadi kemudian Nenek Elina keluar menyapa teman-teman awak media dan menyampaikan bahwa pihaknya menjalani serangkaian pemeriksaan sebagaimana sudah dijadwalkan oleh pihak penyidik dari Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jawa Timur yang Nenek Elina menjawab sekitar 48 pertanyaan. Jadi 48 pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana dan asal muasal Nenek Elina bisa tinggal di rumah yang ada di kawasan Jalan Kuwaan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya menjadi objek sengketa hingga berujung viralnya video pengusiran, kemudian viralnya momen perobohan bangunan rumah Nenek Elina hingga rata dengan tanah. Nenek Elina menceritakan pihaknya sudah tinggal di sana sejak 2011 dengan beberapa kerabatnya, ponakan-ponakan dari kakak-kakaknya sudah meninggal. Ada beberapa orang tinggal di situ, sekitar 5 hingga 6 orang. Nenek Elina sudah tinggal di situ sejak tahun 2011 dan tinggal di sana sampai berlangsung tahun 2025 hingga ujungnya hingga terjadi insiden persengketaan pengusiran yang dialaminya pada tanggal 6 Desember 6 Agustus 2025 kemarin, hingga akhirnya membuat kasus ini viral karena ada video amatir merekam momen nenek diusir, rumahnya disegel, kemudian dirobohkan. Dan Nenek Elina menegaskan bahwasanya pihaknya secara sah untuk tinggal di situ karena memiliki beberapa macam dokumen yang juga sudah disampaikan kepada pihak penyidik. Artinya memang Nenek Elina tinggal di sana tanpa ada pihak-pihak yang merasa keberatan, pihak-pihak yang mengganggu dirinya selama bertahun-tahun, yang mencurigai dirinya mengenai keabsahan surat tinggal dan sebagainya. Nenek Elina sudah menjelaskan itu pada pihak penyidik, tidak ada hal janggal. Bahkan Nenek Elina juga sempat menunjukkan beberapa bukti kepada pihak penyidik seperti ini surat keterangan waris, kemudian daftar mutasi objek tanah, kemudian ada juga surat keterangan tanah atas nama Elisa Irawati
yang dikeluarkan dari pihak kelurahan setempat. Jadi sosok Elisa Irawati ini adalah kakak sulung dari Nenek Elina, karena memang Nenek Elina dan Elisa ini adalah 4 bersaudara. Nenek Elina ini adalah yang paling kecil atau bungsu, karena Nenek Elisa ada yang paling sulung, nomor 1 ya. Kemudian Nenek Elisa ini dikabarkan meninggal dunia pada 2017. Dan dengan berbagai macam dokumen tersebut, Nenek Elina menganggap dirinya secara sah, tidak ada pihak yang mengganggu, tidak ada yang melakukan upaya penguasaan tandingan secara lain selama tinggal di situ. Dan tiba-tiba muncul di bulan Agustus, pekan awal bulan Agustus ya, tanggal 5, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku bernama Samuel, tiba-tiba mengklaim telah memiliki rumah tersebut dan melakukan upaya pengusiran dengan cara sebagaimana video yang viral ya. Nah, nenek dibentak, kemudian diangkat paksa oleh beberapa orang yang disinyalir merupakan anggota ormas. Kemudian Nenek Lina dibawa keluar, seluruh barang-barangnya dikeluarkan, kemudian dilakukan penyegelan di bangunan tersebut, dan beberapa hari kemudian bangunan rumah tersebut tiba-tiba ambruk, rubuh, rata tanah. Dan Nenek Lina intinya adalah menegaskan kepemilikan dari bangunan rumah tersebut yang ternyata merupakan pihaknya. Dan dengan adanya kasus tersebut, Nenek Lina akhirnya melaporkan pertama, yakni tentang dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan dan pengambil alih beberapa benda-benda pribadi atau pengerusakan benda-benda pribadi yang menimpa dirinya, yang itu ternyata sudah diselidiki oleh pihak Polda Jawa Timur melalui penyidik Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. Dan hasilnya pada Desember kemarin sudah ada 4 orang tersangka yang dilakukan penangkapan, penahanan hingga berlangsung saat ini. Nah, proses pemberkasan kasus juga masih berlangsung saat ini. Dan kemudian Nenek Lina kembali mengajukan pelaporan baru, yakni tindak pidana dugaan pemalsuan akta otentik atau pemalsuan surat mengenai keabsahan dari surat kepemilikan rumah tersebut. Dan artinya kemarin Nenek Elina membuat laporan yang kedua dengan menyeret beberapa orang sebagai pihak terlapor. Salah satunya adalah sosok SAK, yakni Samuel itu ya, Samuel dan kawan-kawannya yang teridentifikasi kemarin ada sekitar 5 orang yang benar-benar dilaporkan, namanya dilaporkan oleh pihak Elina kepada pihak SPKT Polda Jawa Timur, dan saat ini sedang dilakukan serangkaian penyelidikan lanjutan untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut, dan hingga saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut terkait hasil penyelidikan tersebut. Dan kemarin kami juga mengkonfirmasi pada pihak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bahwasanya memang kasus tersebut sudah dilaporkan secara resmi dan dicatat oleh pihak SPKT Polda Jawa Timur, dan sudah dilakukan proses pemeriksaan lanjutan, dan salah satunya adalah dengan memanggil pihak Nenek Elina sebagai pihak pelapor. Semacam itu, Siska. Baik, Luhur, terkait dengan sosok Samuel sebelumnya yang mengklaim telah membeli rumah tersebut pada 2014, apakah Nenek Elina sendiri mengenal sosok Samuel itu dan juga mengetahui soal perubahan kepemilikan sertifikat? Oke, baik, Siska. Jadi mengenai apakah Nenek Elina mengenal sosok Samuel, berkali-kali Nenek Elina sudah menyampaikan sejak kasus ini mencuat. Setelah kami konfirmasi, memang Nenek Elina tidak pernah mengenal sosok dari Samuel. Nenek Elina baru mengetahui nama, sosok, wajah, dan sosok dari Samuel ini saat terjadi upaya penguasaan bangunan rumah, yakni pada tanggal 5 Agustus 2025 kemarin. Tiba-tiba sosok Samuel datang ke rumah Nenek Elina bersama beberapa orang anggota diduga ormas, kemudian melakukan upaya paksa dengan mengklaim kepemilikan rumah tersebut. Dan di keesokan harinya, di tanggal 6, Nenek Elina didatangi oleh pihak Samuel, dan Nenek Elina berusaha untuk menanyakan Samuel memiliki ini ya. Samuel ditantang untuk menunjukkan berbagai macam surat yang diklaim sebagai surat yang membuat Samuel menganggap rumah tersebut sah untuk diambil alih atau dimiliki oleh Samuel. Dan ternyata menurut Nenek Elina, Samuel belum bisa menunjukkan hal itu kepada
Nenek Elina, sehingga terjadilah insiden upaya pengeroyokan, kemudian pengusiran paksa hingga penyegelan, bahkan pengerusakan barang-barang pribadi milik Nenek Elina. Dan kemudian sosok Samuel ini eh, sama sekali tidak ada keterkaitan apapun dengan Nenek Elina. Jadi memang sudah ditegaskan oleh Nenek Elina tidak pernah mengenal sosok dari Samuel ini, dan pihak Nenek Elina juga menegaskan bahwasanya pihak Samuel sama sekali tidak pernah melakukan upaya-upaya seperti pemberian dan sebagainya, dan pihak Nenek Elina tidak pernah mengetahuinya. Kemudian Nenek Elina ketika muncul kasus persengketaan, tiba-tiba ada sosok orang misterius yang baru dikenalnya datang ke rumahnya dan mengklaim mengaku sebagai pemilik sah rumah tersebut. Nenek Elina bersama beberapa kerabatnya dan tim penasihat hukumnya mengaku sudah pernah mengonfirmasi mendatangi pihak kelurahan setempat untuk menanyakan keabsahan surat dari bangunan rumah tersebut. Dan ternyata memang pihak Nenek Elina mengaku sudah sebanyak 3 kali mendatangi pihak kelurahan, yakni 2 kali pada pertengahan bulan Oktober 2025 dan berlanjut pada awal September 2025. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Nenek Elina, ternyata di saat konfirmasi yang hari terakhir, konfirmasi pada sesi ketiga, bangunan rumah yang ditempati Nenek Elina itu tercatat masih atas nama Elisa atau kakak sulung dari Nenek Elina sendiri. Artinya memang pencatatan dari pihak pemerintahan setempat, memang bangunan rumah tersebut masih tercatat sebagai milik atas nama pemilik pertama, yakni Elisa yang sudah meninggal dunia. Dan anehnya pihak tim pengacara dari Nenek Elina mendapati adanya kecurigaan, tiba-tiba muncul sosok baru, sosok lain yang mengklaim atas bangunan rumah tersebut, yang ternyata berbagai macam berkas pembelian, bukti jual beli dan lain sebagainya tiba-tiba muncul pada bulan September atau akhir tahun 2025 ketika kasus persengketaan rumah tersebut muncul. Artinya memang pihak pengacara Nenek Elina tak menampik adanya permainan oknum yang bersifat lebih besar, yang bersifat sistematik yang ada di sini, yang berusaha untuk mencaplok hak-hak dari Nenek Elina sebagai pemilik sah bangunan rumah yang ada di kawasan Jalan Kuan, Kecamatan Sambikora, Kota Surabaya ini. Sehingga mendapati adanya dugaan pelanggaran hukum ini, karena memang Nenek Elina sama sekali tidak pernah menjual bangunan rumah tersebut. Tiba-tiba muncul surat itu dan muncul indikasi dugaan tidak pidana ini, akhirnya berusaha untuk meminta bantuan hukum kepada aparat setempat, yakni pada pihak kepolisian dengan cara melaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 391 mengenai dugaan pemalsuan akta otentik atau pemalsuan surat rumah yang dilakukan oleh beberapa orang, yakni ada 5 orang yang diduga bersekongkol untuk melakukan upaya-upaya pelanggaran tindak pidana tersebut. Seperti itu, Siska. Baik, terkait dengan pelaporan Nenek Elina, apakah kemudian ada bukti tambahan yang diserahkan oleh pihak kuasa hukum kepada polisi? Oke, untuk bukti tambahan, kemarin Nenek Elina menceritakan melalui pihak penasihat hukumnya, yakni Welem Mintarja, bahwasanya memang Nenek Elina sudah menunjukkan kepada penyidik mengenai adanya surat bukti, yakni surat keterangan waris, kemudian daftar mutasi objek pajak, dan surat keterangan tanah masih atas nama Elisa Herawati yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan pada tahun 2013. Jadi memang semacam itu, ada beberapa bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pengacara dari Nenek Elina ini sendiri. Dan Nenek Elina juga berharap, dan ini disampaikan melalui pengacaranya, semoga pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk kasus kedua yang dilaporkan ini benar-benar bisa dilakukan penyelidikan secara profesional, secara transparan, akuntabel, dan objektif agar benar-benar bisa mengungkap semua pihak-pihak yang ditengarai bersekongkol melakukan aksi tindak pidana secara sistemik dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau fakta otentik mengenai kepemilikan surat rumah dari objek rumah yang menjadi persengketaan yang saat ini sudah rata
dengan tanah di kawasan Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi melaporkan terkait soal pemeriksaan Nenek Elina di Polda Jatim. Selamat bertugas kembali. Terdapat 48 pertanyaan. Terus kemudian ada beberapa yang poin-poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama berkaitan sama sejak kapan nenek sama penghuni rumah bertempat tinggal di situ, di rumah Kebuan itu. Terus kemudian setelah itu apakah selama ini sejak ditempati 2011 sampai 2025 terdapat ada keberatan atau pihak yang komplain seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, apakah nenek pernah konfirmasi ke pihak kelurahan? Terus tadi disampaikan 3 kali, September itu 2 kali, Oktober 1 kali ke pihak kelurahan. Ada ditanyakan nggak terkait surat letter C yang katanya hilang gitu? Tadi ada cuma itu terkait dengan satu pertanyaan. Jadi itu kan yang hilang itu surat keterangan tanah tahun 2011 apa 2013 itu? 13 ya. Surat keterangan tanah atas nama Elisa Irawati. 2013. Seperti itu. Sertifikatnya nggak disebut. Berapa? Enggak. Sudah. Ada nggak pertanyaan lebih detail ketika melakukan konfirmasi itu ke siapa? Mungkin ditanyakan. Konfirmasi ke mana ini? Kelurahan itu dengan siapa? Mungkin ada nggak? Tadi Dengan saksi. ya. Tadi nenek ini menerangkan ke sana itu sama Bu Maria, terus kemudian ketemu sama pihak kelurahan. Pada 19 kalau nggak salah 19 September itu masih atas nama Elisa Irawati, belum beralih ke siapapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.